Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terlebih dahulu panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat diberi kesempatan untuk berkumpul bersama untuk meningkatkan ilmu didaktis kita, yaitu tentang budaya positif dalam rangka meningkatkan pelayanan kita kepada peserta didik kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, marilah kita curahkan selawat serta salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu, selama 60 menit ke depan kita akan belajar bersama tentang budaya positif. Bapak Ibu, ini halaman kedua itu berisi tentang Bapak Ibu guru yang luar biasa, yang hebat, yaitu Bapak Ibu guru SMP 2 Sragi. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Kemudian halaman kedua, mohon maaf untuk foto diabaikan ya Bapak Ibu ya, karena ini identitas saja ya, karena butuh identitas untuk melaksanakan tugas ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai belajar bersama, kita lakukan warming up dulu bersama ya Bapak Ibu ya, agar nanti dalam pembelajarannya kita lebih fokus, lebih semangat. Marilah kita rilekskan hati, pikiran, dan fisik kita bersama-sama. Kita lakukan ice breaking bersama-sama. Untuk melakukan ice breaking ini mohon kesediaan Bapak Ibu, keikhlasan Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Silahkan. Aturan mainnya seperti ini Bapak Ibu. Silahkan tangan yang kanan Bapak Ibu telunjuknya seperti ini kan. Kemudian yang telapak tangan kiri menghadap ke bawah seperti ini, samping ya. Kemudian letakkan telunjuk ini di bawahnya telapak tangan kanannya. Jadi nanti posisinya seperti ini. Silakan bergabung bagi yang masih jauh-jauh, jaraknya jauh, silakan bergabung. Boleh bergeser, silakan Bu Sandy bergeser ke sini sedikit. Ya, seperti ini aturan mainnya Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Nanti saya akan bercerita. Kemudian ketika saya bercerita, kemudian Bapak Ibu mendengar nama binatang yaitu harimau, silakan tangkap jari telunjuk teman Anda. Dan yang ditangkap berusahalah untuk melarikan diri gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Bisa dimulai Bapak Ibu ya? Dia ceritanya. Pada suatu hari mau malam, belum ya Bu berarti ya, coba. Ada harimau. Ada harimau yang sedang tersesat di hutan. Monggo Pak Salmo, silakan untuk kita lanjutkan Bapak Ibu mengenai ini. Tiba-tiba di semak belukar harimau. Instingnya loh. Ini masih hariman lagi Bapak Ibu. Hariman. Saya ulangi. Tiba-tiba di semak belukar hariman melihat haringin dikejar harimau. Lanjut lagi
pasti belum harimau lagi ya. Ada harimau terakhir tadi baru sekali. Harimin kelaparan, maaf lagi. Harimin kelelahan dan harimau kelaparan. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Hariman datang tepat waktu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kita silakan untuk duduk kembali. Sudah rileks ya Bapak Ibu ya, sudah fokus ya. Karena sudah fokus, kita bersama-sama akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya, sekitar 60 menit ke depan. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk merilekskan, mengosongkan pikiran untuk hal-hal yang bukan di luar materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Mohon untuk berkenan, berkonsentrasi agar materi yang kita pelajari bersama-sama ini bisa masuk, bisa kita pahami dan bermanfaat untuk anak-anak kita semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, temanya lengkapnya adalah diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman implementasi budaya positif. Bapak Ibu, tujuan saya melaksanakan diseminasi ini ada 3, yaitu yang pertama melaksanakan tugas program guru penggerak angkatan 7, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, kami mulai guru penggerak itu sejak bulan Oktober, akhir ya, pertengahan Oktober, dan sampai hari ini kita sudah berada di modul keempat, yaitu tentang budaya positif. Di dalam modul 4 ini kami diminta untuk menyusun aksi nyata. Nah, di dalam aksi nyata itu salah satu rangkaiannya itu adalah kami diminta untuk membuat atau mensosialisasikan atau berbagi pengetahuan dan pengalaman yang telah kami pahami, yang telah kami peroleh, yang telah kami implementasikan kepada rekan-rekan sejawat di SMP Negeri 2 Sragi. Yang kedua yaitu tujuannya adalah berbagi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa ilmu jika tidak berbagi akan mubazir ya. Tapi kalau kita bagikan, saya berbagi pada jenengan, insya Allah saya dapat amal jariah. Dan kalau jenengan berikan kepada murid jenengan, juga jenengan akan dapat amal jariah sangat berlimpah insya Allah. Ya. Bapak Ibu, yang ketiga adalah menggalang kerjasama untuk menerapkan budaya positif di SMP Negeri 2 Sragi. Bapak Ibu, budaya positif yang akan kita pelajari ini nanti harapannya diimplementasikan kepada peserta didik kita ya. Kemudian implementasi tadi, penerapan tadi tidak akan berhasil dengan optimal jikalau tidak ada kerjasama yang solid dari semua Bapak Ibu guru yang ada di sini. Akan terjadi ketimpangan Bapak Ibu ya, yang satu melaksanakan, yang satu tidak, maka anak-anak akan pilih-pilih ya, akan yang itu aja ikut yang itu aja, yang lebih enak, Bapak Ibu yang lebih enak, itu nggak enak saya nggak mau gitu ya. Oleh karena itu kita harus sepakat melaksanakan hal yang sama, yaitu menerapkan budaya positif ya, sehingga yang namanya Joko Sembung nonton wayang nggak nyambung saya gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya dipersilakan untuk menonton beberapa tayangan video tentang perilaku anak atau siswa kita zaman now. Yang dilakukan oleh beberapa remaja putri di bawah umur ini diduga dilakukan di Jalan Pemintalan Cilacap, Jawa Tengah. Video ini viral dan membuat orang tua korban merasa luka dan marah atas tindakan para ya, ini video pertama isinya adalah bullying fisik ya. Kemudian video kedua Bapak Ibu. Dalam video berdurasi 1,5 menit ini, tampak 7 siswa yang masih mengenakan seragam sekolah dasar negeri 2 Surodagan bersembunyi di antara 2 buah gedung. Dalam aksinya, para siswa ini secara bergiliran menghisap rokok elektrik.
Beberapa siswa tampak mahir memperlihatkan beberapa gaya dalam menghembuskan asap Si vape. SD sudah gaya-gaya ya, hati high sekali. Ya, video kedua isinya adalah siswa SD yang masih berseragam melaksanakan atau melakukan merokok bersama di sekolah ya, di gedung sekolah. Video berikutnya, Bapak Ibu. Sebanyak 7 siswa SMPN 9 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami kehilangan kesadaran atau mabuk akibat terlalu banyak minum minuman keras saat jam pelajaran sekolah. Akibat perbuatannya sampai-sampai mereka merobohkan pagar. Ya. Video berikutnya adalah tentang miras ya, siswa meminum minuman keras. Kemudian video yang berikutnya yang keempat ya. Gambar apa itu Bapak Ibu? Luar biasa. Dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Iya. Bapak Ibu, itu adalah video keempat. Isinya adalah anak mencoret-coret dan coretannya adalah gambar tidak senonoh ya, atau pornografi. Dan itu dilakukan di dalam kelas, ada gurunya gitu ya. Video yang terakhir Bapak Ibu. Itu video terakhir, isinya adalah ketidakhormatan siswa. Siswa tidak sopan terhadap gurunya, hampir melakukan kekerasan fisik terhadap gurunya ya Bapak Ibu ya. Demikian tayangan video-video. Berdasarkan video-video yang sudah Bapak Ibu amati bersama, mari kita evaluasi di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Kira-kira di video pertama, yaitu tentang apa tadi Bapak Ibu video pertama? Bullying fisik. Ada nggak di sekolah kita bullying fisik? Ada ya. Cuman pelakunya kita kebanyakan laki-laki ya Bapak Ibu ya, pengeroyokan itu ada beberapa kali terjadi. Kemudian video yang kedua yaitu merokok ya Bapak Ibu ya. Ada nggak siswa kita yang merokok? Ada banyak ya Bapak Ibu ya. Bahkan ketika kita menghubungi orang tuanya, ternyata orang tuanya juga membolehkan gitu ya, buat kita dilema itu. Benar ya Bu Mara ya. Kemudian yang video ketiga yaitu tentang miras. Ya. Adakah siswa kita yang mengkonsumsi miras Bapak Ibu? Ada. Bahkan sampai hari ini dan mungkin terus itu masih meminum miras gitu ya. Katanya ada yang malah rutin setiap malam minggu gitu ya. Ada nggak malam minggu pun ada yang minum ya. Ada itu kelas 9D ya. Jadi dia kerja tapi uangnya sayang sekali Bapak Ibu disalahgunakan untuk membeli miras dan rokok ya, rokok berat dan minum berat juga. Kemudian video yang keempat adalah apa itu Bapak Ibu? Iya, asusila ya, coret-mencoret gitu ya, mencoret itu. Apakah siswa kita juga pernah mencoret-coret gambar pornografi Bapak Ibu? Pernah juga ya. Alhamdulillah. Kemudian video berikutnya yang terakhir yaitu tentang tidak kesopanan siswa terhadap gurunya. Adakah siswa sini yang tidak sopan terhadap gurunya Bapak Ibu? Ada, tapi tidak separah ini mungkin ya Bapak Ibu ya. Baru sebatas paling perlawanan verbal saja ya. Kalau fisik belum pernah, semoga tidak akan pernah ya. Bapak Ibu, beralih dari video tadi kita menuju slide berikutnya, yaitu Bapak Ibu sangat paham, saya sangat yakin, yaitu tujuan pendidikan nasional Indonesia ya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya atau mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan selanjutnya. Ini berdasarkan tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
Kemudian kita beralih ke visi sekolah kita, yaitu visi SMP Negeri 2 Sragi. Sangat hafal ya Bapak Ibu ya, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, terampil, dan berakhlak mulia, serta berwawasan lingkungan. Apa Bapak Ibu hubungan antara perilaku siswa kita dengan tujuan dan visi sekolah kita? Begini Bapak Ibu, menurut saya bahwa tujuan pendidikan nasional dan visi SMP Negeri 2 Sragi tidak akan tercapai dengan optimal, dengan maksimal jika dalam proses pencapaiannya itu kita menemukan hambatan-hambatan, perlawanan, rintangan. Apa itu tantangan, hambatan, rintangan atau permasalahan untuk mencapainya Bapak Ibu? Apa itu? Seperti yang kita saksikan bersama dalam video tadi, yaitu penurunan nilai karakter siswa. Ya. Nah, kalau hal ini dibiarkan lama-kelamaan berakibat sangat fatal. Tidak hanya di sekolah kita, jika meluas seluruh Indonesia, maka akan menjadikan kehancuran bangsa Indonesia. Kita sebagai pendidik sangat tidak mengharapkan hal itu terjadi. Benar Bapak Ibu? Iya. Sangat prihatin karena kita sebagai pendidik memiliki tanggung jawab di dalamnya. Slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, salah satu cara, malah mungkin di era sekarang, di tahun ini, itu cara yang dianggap paling efektif untuk menangani kasus penurunan nilai karakter adalah dengan menerapkan budaya positif. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Ya, kita lihat slide berikutnya. Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah melaksanakan berbagai budaya positif di SMP Negeri 2 Sragi. Ada kegiatan literasi sekolah. Tidak apa, kan bukan punya saya, pinjam Bapak Ibu. Jadi ini ya. Kemudian berikutnya adalah membaca Asmaul Husna tiap pagi hari ya Bapak Ibu ya. Berikutnya itu adalah ada kegiatan Jumat Sehat dan berdoa sebelum KBM dan sesudah KBM. Berikutnya lagi adalah kegiatan sholat zuhur dan sholat duha berjamaah. Selanjutnya adalah bersalaman dengan Bapak Ibu guru sebelum KBM pada pagi hari. Berikutnya adalah mencuci tangan sebelum makan dan setelah beraktivitas, serta melaksanakan upacara bendera. Bapak Ibu, sangat banyak sudah ya, di luar itu masih ada lagi. Tapi saya punya pertanyaan. Dengan melaksanakan serangkaian budaya positif ini, apakah perilaku siswa kita sudah terkontrol, sudah menunjukkan perubahan ke arah positif yang signifikan? Belum Bapak Ibu ya. Menurut pengamatan saya juga saya setuju, belum Bapak Ibu. Terus bagaimana Bapak Ibu? Saya punya pantun lagi Bapak Ibu. Ke pasar beli kedondong. Terus bagaimana dong? Saya belajar dari Pak Samet sama Bu Moto ya. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, upaya agar budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan ini menjadi efektif, bisa merubah perilaku siswa kita, itu caranya adalah kita semua harus melakukan refleksi diri bersama-sama. Tentang apa Bapak Ibu? Bahan refleksi diri kita adalah tentang budaya positif Bapak Ibu ya. Tadi berdasarkan kegiatan atau foto-foto tentang budaya positif yang sudah Bapak Ibu bersani, maka saya yakin Bapak Ibu sudah punya definisi atau pengertian di benak Bapak Ibu apa itu budaya positif ya. Lengkapnya seperti ini Bapak Ibu. Budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid sehingga menjadi keyakinan yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dengan kesadaran diri. Berarti ini motivasinya internal, sadar diri tanpa dipaksa, disuruh,
dikasih iming-iming atau penghargaan gitu ya, atau diawasi dalam jangka waktu yang lama dan dibentuk secara kolaboratif. Tanpa kolaboratif tidak bisa terjadi ya. Oleh siapa Bapak Ibu? Oleh seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja sih Bapak Ibu? Ada siswa, para pendidik, ya, kemudian ada TU, ada juga orang tua, ya, dan pemangku kepentingan sekolah. Ya, kemudian hal itu harus diselaraskan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian apa sih tujuan penanaman budaya positif? Ini saya ungkapkan hanya 3 saja Bapak Ibu, nggak terlalu lama ya. Yang pertama yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan kondusif. Sehingga dengan tercipta yang demikian, maka siswa kita akan betah belajar di sini. Kemudian yang berikutnya adalah membangun budaya positif di lingkungan sekolah dalam rangka menumbuh kembangkan karakter positif profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu Bapak Ibu menuntun murid agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sukses secara moral maupun akademik. Jadi sukses karakternya maupun sukses intelektualnya. Dan dalam kurikulum yang terkini yaitu kurikulum merdeka, itu yang ditonjolkan adalah pendidikan karakter. Jadi kompetensi moralnya ya, itu yang dinomorsatukan. Untuk apa anak-anak miliki kompetensi tersebut? Agar mereka memiliki bekal ketika memasuki dunia kerja atau ketika mereka bersosialisasi di dalam masyarakat kelak, Bapak Ibu ya. Slide berikutnya Bapak Ibu. Terus bagaimana ya strategi penanaman budaya positif di sekolah? Ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama yang seperti saya sebutkan tadi yaitu kita harus menggalang kerjasama, yaitu bekerja sama dan bersinergi dengan seluruh warga sekolah dan komunitas terkait. Kita harus bekerja sama dengan sesama warga sekolah, guru, kemudian ada siswa, kemudian juga orang tua siswa. Semua memiliki peran yang penting. Tetapi yang paling ditonjolkan di sini adalah peran Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena Bapak Ibu gurulah yang menguasai konsepnya yang benar, sehingga tidak tersesat dalam menuntun peserta didik kita, Bapak Ibu ya. Dan kemudian jika terjadi miskomunikasi dengan orang tua, kadang saya sendiri mengalami pengalaman yang cukup dilema ya. Terjadi ketimpangan ketika kita bertemu dengan siswa hanya dalam jam yang sangat terbatas dan siswa di rumah dengan jam yang sangat leluasa, tetapi orang tua tidak mau mendidik mereka ketika di rumah ya, dan memastikan 100% pendidikan di sekolah. Ketika kita para pendidik mengatakan bahwa anak-anak jangan melihat lihatlah HP atau media sosial untuk hal-hal yang positif saja ya. Kemudian yang tidak perlu dilihat. Tapi ketika mereka di rumah sangat leluasa, bahkan semalam suntuk ya. Saya sering menanyai anak-anak saya itu bergadang semalaman, tidak hanya malam minggu, malam-malam ketika tidak ada libur atau ketika mereka besoknya bersekolah, itu mereka tetap semalaman suntuk memegang HP dan mereka sudah kenal dengan dunia di atas mereka ya. Itu sangat memprihatinkan Bapak Ibu ya. Oleh karena itu bagaimana biar tidak terjadi ketimpangan? Karena kita yang menguasai konsepnya, otomatis kita perlu berinteraksi, bekerjasama dengan orang tua, memberi pengarahan terlebih dahulu kepada orang tuanya, kemudian kepada siswanya ya. Bersama-sama dengan orang tua, guru dan orang tua kita mendidik siswa kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dengan kerjasama yang solid, insya Allah
penanaman budaya positif akan berjalan dengan optimal, lancar, dan sukses. Berikutnya, yaitu strategi berikutnya, yaitu memahami, menguasai, dan mengaplikasikan konsep-konsep budaya positif secara utuh dan benar. Jadi nanti konsep budaya positif ini tidak hanya satu, tadi ada beberapa rangkaian konsep, dan konsep tadi saling sambung menyambung Bapak Ibu. Itu semua harus dikuasai semua secara utuh, tidak boleh pisah-memisah, dan harus benar, sehingga penerapannya juga benar dan berhasil guna. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya Bapak Ibu. Ya maaf, kelewatan. Ya, inilah dia Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi. Konsep budaya positif itu di sini ada, saya tampilkan 11 konsep Bapak Ibu. Konsep pertama itu adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep kedua adalah nilai kebajikan universal. Yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah teori kontrol. Kelima adalah disiplin positif. Kemudian teori motivasi. Berikutnya adalah hukuman, penghargaan, serta restitusi. Berikutnya adalah posisi kontrol guru. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Sebelum kita ke materi inti, kita perlu memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan karakter Bapak Ibu. Kenapa? Karena kurikulum Merdeka atau kurikulum tentang pendidikan karakter itu bermula atau berawal atau diinspirasi oleh Bapak pendidikan kita, yaitu siapa Bapak Ibu? Iya, Ki Hajar Dewantara. Beliau mengungkapkan seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah pendidikan itu merupakan landasan pembentukan peradaban bangsa. Apa itu maksudnya Bapak Ibu? Bahwa bangsa yang beradab itu dibentuk oleh manusia-manusia yang memiliki karakter yang beradab. Dan Bapak Ibu, kita harus sadar sesadar-sadarnya siapa yang bertugas, yang wajib memiliki kewajiban untuk mendidik karakter bangsa. Siapa Bapak Ibu? Kita semua guru. Oleh karena itu, jika terjadi penurunan nilai karakter, itu juga tanggung jawab kita. Kita perlu malu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu, konsep kedua dari Ki Hajar Dewantara yaitu ada tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu yang kedua Bapak Ibu ya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Menurut Bapak pendidikan kita, bahwa anak secara lahiriah sudah menjadi kodrat pemberian Sang Ilahi, itu memiliki kodrat yang berbeda-beda Bapak Ibu. Kodrat itu apa? Kompetensi dan karakter, cipta, rasa, karsa. Cipta itu berarti kemampuan intelektualnya, rasa karsa berarti nilai karakternya. Mereka sudah memiliki pembawaan yang berbeda-beda. Terus kalau sudah berbeda-beda bagaimana? Ya sudah Bu, nggak usah di ini. Enggak Bapak Ibu ya. Kita masih punya tugas yang lain, yaitu kita harus menuntun tumbuh kembangnya kodrat tersebut Bapak Ibu. Agar apa? Agar tumbuh secara optimal. Meskipun misalkan diibaratkan pertanian ini oleh petani ini ya, misalkan anak diibaratkan padi ya. Kalau padi itu tidak kita rawat, pasti tidak tumbuh, mungkin ya malah mati gitu ya, rusak gitu ya. Anak kita juga sedemikian akan rusak ya. Tetapi kalau padi itu kita rawat dengan sebaik-baiknya, maka kita akan panen berlimpah ya. Tapi
kita tidak perlu mengharapkan bahwa kita nantinya setelah menanam padi akan panen durian, Bapak Ibu ya, nggak nyambung ya. Kita lanjutkan. Untuk apa sih kita menuntun mereka, meningkatkan kompetensi mereka? Ya agar mereka nanti itu bisa mencapai kesuksesan ketika mereka hidup di masyarakat ataupun bermanfaat baik bagi dirinya sendiri. Berikutnya, konsep berikutnya adalah sistem pendidikan yang berhamba pada anak. Apa maksudnya Bapak Ibu? Di PMM ada ya Bapak Ibu ya? Apa itu maksudnya Bapak Ibu? Berhamba pada anak. Ini bukan maksudnya kita menyembah pada siswa kita Bapak Ibu ya. Tetapi bagaimana kita berikan pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan mereka Bapak Ibu. Yang kedua, kita jadikan siswa itu subjek dalam belajar, bukan objek dalam belajar. Kita nututi di belakangnya, mengarahkan jika mereka tidak benar. Tapi biarkan mereka kreatif, tumbuh berkembang secara mandiri. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya itu adalah merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara, karena kita kurikulumnya adalah merdeka Bapak Ibu ya. Menurut konsepsi masyarakat itu yang saya dengar itu ya merdeka itu bebas gitu ya, ore gitu ya, nggak ada pelajaran, santai-santai gitu ya. Tapi merdeka yang dimaksud oleh Bapak Ki Hajar Dewantara oleh kurikulum merdeka itu seperti ini Bapak Ibu. Terlepas dari perintah, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Iya, yang keempat Bapak Ibu ya. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Berarti mereka itu jadi anak yang mandiri, punya kekuatan sendiri ya. Mereka itu punya akhlak yang kuat, tidak gampang tergoyang-goyang, guncang-guncang oleh faktor negatif dari luar, pengaruh budaya negatif dari luar atau dari sosial media. Juga mereka memiliki kompetensi intelektual yang bisa membekali diri mereka ketika mereka harus bekerja kelak, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang kelima Bapak Ibu, yaitu pembelajaran, Yang kelima yaitu pembelajaran secara holistik. Apa artinya holistik Bapak Ibu? Menyeluruh, bagus. Apa maksudnya menyeluruh? Iya, jadi segala aspek itu harus kita ajarkan. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kita tidak boleh hanya mendidik, meningkatkan kompetensi intelektual siswa saja Bapak Ibu. Tapi ada yang lebih penting Bapak Ibu, kita juga harus meningkatkan rasa, karsa atau nilai karakter peserta didik kita Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, yang keenam, pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Apa itu sistem AMONG Bapak Ibu? Ngomong itu ngomong gitu ya, benar ya Bapak Ibu ya. Kalau ngomong berarti gimana Bapak Ibu? Jadi Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa keluargalah, orang tualah, di keluargalah anak itu bisa terdidik dengan maksimal. Kenapa Bapak Ibu? Karena satu, pelayanan yang diberikan orang tua itu sangat ikhlas, sangat murni. Oleh karena itu di kurikulum merdeka ini kita sebagai pendidik itu berusaha untuk menggantikan posisi orang tua ketika mendidik mereka. Kita harus tulus juga. Yang kedua, waktu di dalam keluarga itu sangat lama, lebih lama ya Bapak Ibu ya. Anak membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu di sini sangat perlu kerjasama dengan orang tua. Dan yang terakhir yaitu ini ada hubungan dengan merdeka tadi. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin diri yang kuat. Jadi Bapak Ibu, kita memberikan pilihan pada siswa, pelonggaran pada siswa, kita jadikan subjek dalam belajar. Siswa bebas memilih materinya untuk dipelajari maupun soal-soal yang digunakan untuk ulangan. Akan tetapi Bapak Ibu, jika tidak disertai dengan disiplin diri yang kuat, maka kemerdekaan ini akan menciptakan kekacauan, ketidaktertiban, sehingga perlu disertai dengan disiplin. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri atau disiplin internal yang akan kita pelajari nanti di materi berikutnya, Bapak Ibu.
Ya, slide berikutnya Bapak Ibu, itu nilai kebajikan universal. Apa itu hubungannya nilai kebajikan dengan universal dengan budaya positif Bapak Ibu? Seperti yang sudah kita tadi dengar bersama-sama, kita pelajari bersama-sama bahwa budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Nah, ini yang dimaksud, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi budaya positif itu harus mengamalkan nilai kebajikan universal. Nah, apakah itu nilai kebajikan universal Bapak Ibu? Nilai kebajikan universal yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Seorang tokoh pendidikan bernama Diane Coulson dalam bukunya Institution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengatakan bahwa jika kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa, maka tumbuhkanlah pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Jadi jelas Bapak Ibu ya, nilai kebajikan universal harus ditumbuhkan dalam menanamkan budaya positif Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada beberapa institusi di dunia yang sudah memberikan contoh tentang nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama yaitu dari PYP atau PYP ya Bapak Ibu ya. Ini dia Bapak Ibu, bisa Ibu bersani. Ada toleransi, rasa hormat dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu ada institusi yang namanya IHF. Ini memberi contoh bahwa nilai universal itu adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian sampai toleransi, kedamaian dan kesatuan. Silakan Bapak Ibu bersani. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, contoh berikutnya yaitu ada institusi yang namanya Lifelong Guidelines and Life Skills. Itu memberikan bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu adalah dapat dipercaya, lurus hati, dan seterusnya. Kemudian, dan yang terakhir yang saya sampaikan itu adalah institusi yang bernama The Seven Essential Virtues ya. Itu di situ ada empati Bapak Ibu, suarati, dan seterusnya. Nah, setelah Bapak Ibu bersami, saya tanya Bapak Ibu, kira-kira nilai kebajikan universal yang mana yang akan kita pilih untuk kita terapkan kepada anak-anak kita Bapak Ibu? Yang mana ya Bapak Ibu ya? Yang ini dia Bapak Ibu. Ini jawabannya. Yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Kenapa Bapak Ibu? Nah, ini jawabannya ada di sini. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham apa itu profil pelajar Pancasila. Akan tetapi saya bacakan ulang ya Bapak Ibu ya, kita baca bersama agar lebih kuat. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi esensial yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi karena berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, berdasarkan kebudayaan kita, berdasarkan karakter bangsa Indonesia, maka nilai-nilai kebajikan yang termuat dalam profil Pancasila itu sangat cocok untuk diterapkan kepada anak-anak Indonesia, Bapak Ibu, termasuk peserta didik kita. Bapak Ibu, kemudian berikutnya adalah apa sih kegunaan profil pelajar Pancasila? Di sini ada 3 Bapak Ibu ya, silakan dibersani. Yang pertama adalah menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Kedua, menjadi kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Dan yang ketiga adalah tujuan akhir dari segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Kita lanjutkan berikutnya Bapak Ibu. Nah,
apa saja sih nilai-nilai yang termuat dalam profil pelajar Pancasila? Kita kenal dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Sudah apa ya Bapak Ibu ya? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di situ ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam dan bernegara. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Apa saja? Nah, nilai yang termuat yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, kemudian berkeadilan sosial, dan nilai yang ketiga yaitu adalah mandiri. Yang termuat nilai-nilai yang termuat dalam dimensi mandiri itu ada pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, ada regulasi diri. Kemudian nilai yang berikutnya dalam profil pelajar Pancasila itu ada gotong royong. Dalam nilai gotong royong ini termuat adanya nilai kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian nilai yang kelima adalah bernalar kritis. Di dalam nilai ini termuat nilai-nilai subnilai, yaitu yang pertama memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, yang kedua adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran, kemudian merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, nilai profil pelajar Pancasila yang terakhir adalah kreatif. Dan subnilai dari nilai kreatif itu adalah menghasilkan gagasan yang orisinal atau kreatif ya, kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan Bapak Ibu. Ya, demikianlah nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Bapak Ibu yang menginginkan materi nanti bisa saya share ya, atau minta ke saya langsung boleh, nanti saya kasih. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya Bapak Ibu, untuk memulai konsep budaya positif atau mengimplementasikan budaya positif kepada siswa kita, kita harus mengubah mindset kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita. Saya punya pertanyaan Bapak Ibu di sini. Siapa sih yang bisa mengontrol diri kita sendiri? Nah, kita punya permainan dulu ya Bapak Ibu ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ya. Mohon kesediaannya untuk Bapak Ibu mengepalkan tangannya di samping seperti ini. Kemudian bayangkan di dalam tangan, di dalam genggaman Bapak Ibu ini ada sesuatu yang amat sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian ada orang lain membujuk Bapak Ibu untuk membuka atau memberikan isi dari genggaman Ibu. Misalkan saya membujuk Bapak Ibu. Boleh ngintip sedikit Ibu Sandy? Kok pelit amat sih sama temennya? Bagaimana nih kalau kita barter isi ATM saya untuk Bu Sandy? Oh, masih ada tawar menawar ya? Mintanya berapa ya? Oh, yang banyak. Tak terukur gitu, aduh sulit nih. Jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu ya, adakah yang mau membuka TK Saya Rayu seperti itu Bapak Ibu? Siapa yang bersedia? Ada yang mau membuka diri? Oh, tak paksa. Harta atau nyawa gitu ya. Ya Bapak itu mau buka pendang. Oh tidak, walaupun dipaksa pakai nyawa tidak mau. Kenapa Bu Endang bisa disebutkan? Iya, karena ini adalah sesuatu yang berharga, jadi orang lain itu tidak bisa menggantikan mungkin dengan uang, walaupun uangnya banyak. Iya, nyawa sekali. Terima kasih Bu Endang, tepuk tangan untuk Bu Endang. Oh iya, silakan Bu Mul memilih membuka atau menutup Bu Mul. Mungkin kalau saya melihat konteksnya dulu nih. Jadi kalau semisal kok apa yang saya genggam itu bisa bermanfaat, membawa manfaat untuk orang tersebut. Nah, saya akan sedikit demi sedikit ya, tidak langsung ya Bu ya. Mungkin sedikit demi sedikit karena saya berpikir oh ini punya manfaat. Ya, jadi saya akan membuka apa yang saya genggam ini.
Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Mul, hebat luar biasa. Ya, Bapak Ibu, kita memang hebat luar biasa ya. Meskipun siang tetap semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu, jawabannya sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Diri kita sendiri. Siapa yang bisa mengontrol siswa? Siswa itu sendiri. Kita bisa mengontrol siswa? Tidak Bapak Ibu. Terus bagaimana kita pelajari ya? Kayak so dikontrol, terus kacau dong ya. Kita lihat next pahami materi berikutnya Bapak Ibu. Ya, ini kita akan belajar teori kontrol Bapak Ibu agar bisa mengontrol siswa yang tidak bisa kita kontrol tadi Bapak Ibu ya. Ya, kita pelajari dulu definisinya Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan teori kontrol? Nah, teori kontrol adalah teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia agar mampu menyesuaikan diri atau taat pada aturan-aturan lembaga, masyarakat, atau kelompok. Berarti taat terhadap aturan, tetapi atas kemauan sendiri. Oleh karena itu bisa disimpulkan ya Bapak Ibu ya, untuk mengontrol siswa kita harus pakai teori kontrol. Yaitu bagaimana kita tanamkan motivasi intrinsik kesadaran diri pada siswa dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan tadi yang ada di profil pelajaran Pancasila. Kalau siswa sudah yakin itu nilai yang baik buat saya, maka dia tidak usah dipaksa, tidak usah diawasi, tidak usah dihukum. Mereka akan mau berbuat baik secara otomatis. Dan itu sangat-sangat kuat, sangat motivasi yang sangat bagus ya untuk membentuk nilai karakter bangsa. Bapak Ibu, seperti apa sih lengkapnya teori kontrol itu? Bapak Ibu, di sini ada teori stimulus respon, yaitu teori yang konsep yang biasa kita terapkan, yang harus kita tinggalkan kalau kita mau menerapkan budaya positif. Dan di sebelah kanan itu adalah adanya teori kontrol yang harus kita kuasai dan kita terapkan Bapak Ibu. Nah, di teori stimulus, teori lama kita, penerapan lama kita mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ubah Bapak Ibu, kita tinggalkan, kita beralih ke kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Anak menganggap bahwa gadget itu sangat bermanfaat. Kalau kita guru menganggap gadget itu mengganggu belajar. Nah, kita tidak boleh memaksakan seperti itu. Kita memahami dulu bahwa gadget di era sekarang bermanfaat buat anak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kemudian teori yang harus kita kuasai dan harus kita bangun itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika siswa kita melakukan tindakan indisipliner Bapak Ibu, halo Bapak Ibu, maka kita jangan langsung menghakimi itu salah, itu tidak benar, kamu harus dihukum. Tidak seperti itu ya Bu. Kita harus memahami, berempati bahwa mereka memiliki tujuan ketika melakukan tindakan indisipliner. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Ya, teori yang harus kita bangun itu adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya siswa yang bisa mengontrol diri siswa. Jadi sudah kita ketahui tadi ya, sudah saya sampaikan di atas bahwa dengan membangun motivasi intrinsik pada diri siswa, maka kita bisa mengontrol siswa kita, Bapak Ibu ya. Tidak dengan memaksa, tidak dengan menghukum atau mengawasi, maaf ya. Berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini harus kita tinggalkan Bapak Ibu. Kita menuju kolaborasi dan konsensus, itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika siswa kita itu melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau melakukan tindakan penyimpangan, maka kita perlu mengadakan diskusi kepada dengan siswa kita.
kita tawarkan kepada siswa kita solusi mana yang akan kamu ambil, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak memaksa harus ini, kamu kalau melakukan ini ya harus ini gitu, enggak ya Bapak Ibu ya. Kita pilihan mana sih pilihan yang kamu pilih untuk menebus kesalahan itu. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Bagi yang salah akan kalah, bagi yang benar akan menang, begitu ya. Nah, ini tidak Bapak Ibu, di teori yang terbaru, teori kontrol yang perlu kita bangun itu adalah model berpikir adalah menang-menang. Baik yang salah akan menang, yang benar juga akan menang. Kok demikian Bapak Ibu ya? Karena yang salah tadi akan kita luruskan, akan kita benarkan, akan kita tangani, akan kita tumbuhkan kesadaran pada diri mereka, sehingga mereka melakukan hal pelanggaran tadi adalah sesuatu yang salah yang harus dilakukan pembenarannya atau mencari solusinya agar tidak melakukan lagi, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita menuju slide berikutnya Bapak Ibu. Kita menuju disiplin positif ya. Jadi untuk melakukan budaya positif kita juga perlu menerapkan disiplin positif. Apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, sebenarnya apa sih yang muncul ya? Muncul dalam benak Bapak Ibu itu apa ya? Patuh, apalagi Bapak Ibu taat. Iya Bapak Ibu, patuh, taat, benar ya. Jadi disiplin itu menurut budaya kita itu seperti ini Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Disiplin itu identik dengan kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian siswa yang indisipliner akan mendapat hukuman, dan bahwa menegakkan kedisiplinan itu menyakitkan bagi siswa baik secara fisik maupun verbal. Hukuman kan ada fisik dan verbal Bapak Ibu, itu sangat menyakitkan bagi siswa, dan itu juga pernah saya lakukan dulu Bapak Ibu, semoga tidak pernah lagi, dan demikian juga saya harapkan Bapak Ibu juga tidak melakukannya ya Bapak Ibu ya. Ya berikutnya, apa sih makna kata disiplin yang sesungguhnya? Kata disiplin yang sesungguhnya itu berasal dari bahasa Latin, itu artinya belajar ternyata Bapak Ibu. Bukan patuh tapi belajar. Nah, kemudian secara umum disiplin itu didefinisikan sebagai perilaku seseorang yang selaras dengan norma, etika, aturan atau tata tertib yang berlaku, baik berdasarkan pada kesadaran diri maupun dorongan dari luar. Jadi nanti berdasarkan definisi ini, disiplin dibedakan menjadi dua, yaitu disiplin intrinsik dan disiplin ekstrinsik. Nah, disiplin positif itu adalah disiplin yang bersifat intrinsik. Halo Bapak Guru hebat. Masih semangat? Iya, alhamdulillah. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih pandangan KHD yang memperkuat konsep disiplin? Di sini dinyatakan oleh Bapak Pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, situ harus ada disiplin yang kuat. Tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, dan sudah saya terangkan untuk menghemat waktu. Kita lanjut. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin intrinsik atau internal, wajiblah penguasa lain. Di sini adalah pendidik ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru semua, kita semua mendisiplinkan diri kita atau siswa kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka ya. Jadi ada disiplin intrinsik dan ekstrinsik, yang dituju adalah disiplin intrinsik. Tetapi jikalau proses disiplin intrinsik tiap anak itu dalam pencapaiannya berbeda-beda. Ada yang cepat kita arahkan untuk kita sadarkan untuk menguasai disiplin internal, dan ada juga yang membutuhkan waktu lama tersekali Bapak Ibu ya untuk mencapai kesadaran diri tadi. Oleh karena itu, bagi siswa-siswa yang jenis kedua, maka kita bisa menamakan sedikit motivasi eksternal, tetapi tidak atau bukan berupa hukuman ya. Tapi yang lain-lain akan kita bahas di materi berikutnya Bapak Ibu ya. Tapi tetap kita harus fokusnya sambil memberikan penanaman disiplin diri, meskipun kita memberikan
eksternal, karena yang kita tuju pada akhirnya itu adalah disiplin diri, disiplin intrinsik. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut pada materi berikutnya, ya ini adalah disiplin positif ya. Disiplin positif itu adalah upaya pengembangan pendidikan karakter yang menuntun siswa agar bisa mengontrol diri dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai agar tercapai tujuan mulia yang mereka inginkan. Ya, jadi disiplin positif itu juga harus memuat nilai-nilai kebajikan universal. Kita menerapkan disiplin positif berarti kita menegakkan nilai-nilai kebajikan universal. Kita menanamkan nilai-nilai kebajikan universal kepada anak kita. Dan nilai kebajikan universal di sini adalah profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ya. Apa sih tujuan penanaman disiplin positif Bapak Ibu? Yaitu menanamkan motivasi intrinsik pada siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu insan yang berkarakter positif dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, dengan menerapkan disiplin positif, maka siswa kita akan memahami perilaku mereka sendiri ketika mereka melakukan kesalahan. Ya, kemudian mereka akan mengambil inisiatif, tidak usah disuruh, tidak usah dipaksa ya. Kemudian menjadi bertanggung jawab atas pilihan nilai yang mereka hargai. Dan yang terakhir adalah menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana cara menegakkan disiplin positif? Disiplin positif ditumbuhkan dengan pembentukan motivasi intrinsik. Tadi ya, seperti kita mengontrol anak, itu kita harus menanamkan kesadaran diri atau motivasi intrinsik. Kemudian disiplin positif ditegakkan tanpa memberikan ancaman, hukuman ataupun penghargaan. Penghargaan itu bisa berupa pujian, hadiah, imbalan atau bujukan ya. Kemudian apa manfaat disiplin positif? Yang pertama adalah melatih dan membangun kepribadian siswa yang baik. Kemudian membiasakan siswa dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Yang ketiga, menyeimbangkan keinginan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Dengan berlaku disiplin, maka akan terjadi keharmonisan, kerukunan, sehingga tidak ada yang namanya bullying lagi. Mereka saling menghargai Bapak Ibu ya. Tidak ada kenakalan antar remaja gitu. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tertib, aman dan nyaman, sehingga siswa kita bisa belajar dengan maksimal ya. Berikutnya Bapak Ibu, yaitu teori motivasi yang terdiri dari hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan dari saya Bapak Ibu, mohon dicermati. Yang pertama, ini Bapak Ibu tolong berikan pendapat ya, setuju ataukah tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju juga. Oke. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju juga Bapak Ibu? Setuju. Kalau setuju, coba kita pahami materi-materi berikutnya. Apakah pendapat Ibu akan berubah ataukah tetap bersikukuh ya? Kalau pemahaman Anda benar, pasti kita cek ya. Materi berikutnya Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Menurut tokoh pendidikan yang bernama Diane Fossey dalam bukunya Restructuring School Discipline, motivasi perilaku itu ada 3. Jadi manusia itu melakukan tindakan itu pasti punya tujuan, pasti punya motivasi. Demikian juga dengan siswa kita. Ketika siswa kita melakukan hal yang tidak baik atau indisipliner, mereka pasti memiliki tujuan. Apa saja tujuannya Bapak Ibu? Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau hukuman pasti tidak nyaman ya, jadi itu perlu dihindari pasti oleh siswa kita.
Ini disebut motivasi eksternal Bapak Ibu karena datangnya dari orang lain, bukan dari siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga disebut motivasi eksternal Bapak Ibu karena masih orang lain saja yang dijadikan dasar dia berlaku. Untuk dapat penghargaan, saya harus belajar dengan giat, gitu kata siswa ya. Agar apa? Agar dapat hadiah dari orang tua saya, diberikan sepeda, gitu ya Ibu ya. Itu motivasinya eksternal ya. Dan yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai tadi yang mereka yakini ya. Kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang kita akan tanamkan kepada anak-anak kita. Inilah satu-satunya motivasi yang berasal dari diri siswa, yaitu disebut motivasi internal. Dan motivasi inilah yang harus kita bangun pada diri siswa ketika kita ingin mendidik siswa kita dengan hasil yang baik Bapak Ibu. Ya, slide berikutnya Bapak Ibu. Ya, hukuman versus konsekuensi. Ketika siswa kita melakukan tindakan penyimpangan, perilaku yang tidak benar, yang indisipliner, maka kita akan sebagai guru pendidik, kita akan menerapkan suatu tindakan. Tindakan itu di sini ada dua Bapak Ibu, yaitu hukuman dan konsekuensi. Kira-kira yang mana ya Bapak Ibu ya yang harus kita berikan dan mana yang tidak boleh kita berikan pada siswa kita Bapak Ibu? Ya, kita lihat dulu ciri-cirinya Bapak Ibu ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi anak ketika melakukan kesalahan kemudian dihukum, dia nggak tahu bakal diapakan karena itu yang memberi orang lain dan bersifat dadakan. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Siswa akan tahu, bisa memprediksi kalau saya melakukan ini, ya paling akan disuruh ini. Contoh ya, ketika siswa itu menumpahkan atau mengotori kelas, ruang kelas dikotori dengan kertas-kertas suntikan kecil-kecil itu biasa ya Bapak Ibu ya. Maka konsekuensinya apa? Untuk menebus kesalahannya Bapak Ibu, membersihkannya ya. Mereka sudah tahu ya. Kemudian yang kedua itu kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, kalau konsekuensi terencana. Terencana itu artinya begini Bapak Ibu, siswa sudah mengetahui, ini punya penelitian dengan yang pertama. Siswa sudah tahu sebelumnya kalau seperti ini, nanti tindakannya seperti ini. Kesalahan A, nanti tindakannya adalah B, kayak gitu. Iya. Kemudian berikutnya adalah bersifat satu arah, itu kan hukuman. Jadi guru ke siswa. Kalau konsekuensi berdasarkan etika atau norma yang bersifat universal. Kalau tadi saya sebutkan mengotori, berarti etikanya adalah membersihkan, gitu ya. Kemudian menyakiti orang lain, konsekuensinya adalah meminta maaf. Berikutnya Bapak Ibu, hukuman itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan seumur hidup bagi siswa itu akan membekas, menyakiti jiwanya. Kemudian kalau konsekuensi itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Kalau dia sudah mengetahuinya dan sudah melaksanakannya dan terbiasa, itu sudah menjadi biasa. Kemudian berikutnya itu adalah tindakan yang diberikan tidak berhubungan dengan perilaku penyimpangan siswa, itu adalah hukuman. Jadi kalau misalkan datang terlambat, nanti tindakan yang diberikan itu adalah disuruh push up. Nyambung nggak Bapak Ibu? Terlambat, push up, nyambung nggak? Nah, kalau konsekuensi, tindakan yang diberikan berhubungan dengan perilaku penyimpangan siswa. Mengotori kelas, membersihkannya, nyambung nggak? Nyambung ya. Jadi antara tindakan yang diberikan kepada siswa tadi dengan kesalahan tadi itu sinkron. Kemudian berikutnya adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan sendiri jika dihukum. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan atau norma-norma. Berikutnya, hukuman tidak mempertimbangkan harga diri siswa.
Kadang hukuman itu menyakitkan, memalukan ya, karena kadang diberikan di depan anak-anak yang lain seperti itu ya. Tapi kalau konsekuensi itu masih mempertimbangkan harga diri siswa. Berikutnya, kalau dihukum pasti siswa menjadi agresif. Ini yang terjadi di sekolah kita ya, banyak sekali siswa kita yang agresif Bapak Ibu ya. Tapi juga ada yang pasif atau pesimis. Anak-anak yang ini ya, anak tertentu yang sifatnya introvert biasanya yang akan berlaku demikian. Kebanyakan agresif, demikian juga siswa kita. Kalau konsekuensi, apa itu akibatnya? Penguatan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Ini saya ketik, mohon maaf Bu. Penguatan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu, anak-anak itu nanti setelah diberlakukan konsekuensi, dia akan memiliki karakter dan karakter itu akan membekas lama, tertanam lama di dalam diri siswa, gitu ya. Dan membutuhkan waktu yang pendek untuk menanamkannya. Tapi kalau hukuman itu sulit sekali biar anak mau menerima, anak kebanyakan melawan, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman tapi sifatnya menyenangkan gitu ya. Dihukum makan bakso ya, semuanya mesti ngulang lagi besok ya makan bakso Bapak Ibu ya, benar enggak ya? Benar ya Bu Cak ya. Kemudian kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi secara terus menerus dari guru ya. Kalau tidak diawasi, anak akan berlaku kembali ya, akan melakukan pelanggaran lagi kalau tidak diawasi ya. Kemudian juga guru itu harus memantau terus menerus berdasarkan tata tertib yang berlaku ya. Kita menuju materi berikutnya. Mari kita bermain tanya jawab Bapak Ibu ya. Iya, ini tentang tadi pemahaman tentang hukuman dan konsekuensi. Coba ditebak Bapak Ibu ya, tindakan yang pertama itu kira-kira berupa hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, siswa belajar di rumah selama 3 hari karena ketahuan berkelahi di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Yang kedua, karena membolos pelajaran bahasa Inggris, siswa diwajibkan mempelajari dan mencatat materi pelajaran yang tertinggal. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Tadi hukuman jadinya apa ya Bapak Ibu ya? Nyambung enggak ini antara tindakan dengan kesalahan siswa? Nyambung. Jadi hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi ya. Berikutnya adalah siswa menyapu halaman sekolah karena tiba di sekolah terlambat. Apa itu Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang keempat, siswa mengepel lantai karena menumpahkan makanan dan minuman di lantai ruang kelas. Konsekuensi Bapak Ibu luar biasa ya. Pemahamannya kuat meskipun sudah siang ya, terutama untuk kita semua ya. Iya. Yang terakhir yaitu Bapak Ibu menyanyi solo di depan kelas saat pelajaran seni budaya karena hari sebelumnya dia alfa. Konsekuensi atau hukuman ya, nyambung nggak ya antara tindakan dan kesalahannya? Nyambung ya. Mungkin materi sebelumnya adalah menyanyi solo. Jadi pada hari berikutnya, pada hari yang ketika dia berangkat, maka dia melaksanakan tugas yang tertinggal yaitu menyanyi solo gitu ya. Ibu, kita menuju slide berikutnya. Ini dia jawabannya, kuncinya. Benar semua ya Bapak Ibu ya? Iya, tadi sudah dibahas, benar semua. Kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Saya singkat ya Bapak Ibu karena sudah siang ya. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bahwa penghargaan itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain agar orang lain melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ketika kita tidak memberikan penghargaan itu lagi, maka tidak efektif lagi Bapak Ibu. Anak itu tidak mau melakukan hal yang kita inginkan lagi.
Contohnya, anak mau belajar giat ketika kita kasih hadiah pada akhir semester. Ketika pada semester berikutnya tidak ada hadiah lagi, maka siswa itu akan kecewa dan tidak mau belajar lagi. Itu ya. Jadi pengawas jangka pendek. Agar jangka panjang bagaimana? Kita harus modalnya kuat. Kita harus beri terus menerus begitu ya Bapak Ibu ya. Dan itu juga tidak baik karena tidak bisa memotivasi anak nanti kelak ketika dia tidak bersama kita lagi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, berikutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Iya. Jadi ini contohnya Bapak Ibu ya. Kalau ada siswa kita yang pandai, kemudian kita kasih hadiah, sekarang yang satu kita kasih hadiah, maka yang tidak mendapat ranking atau tidak mendapat hadiah pasti akan kecewa, mungkin akan iri, akan benci dengan yang mendapat ranking satu. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, sehingga timbullah tadi kebencian tadi, merusak hubungannya, iri ya. Berikutnya adalah penghargaan itu menghukum Bapak Ibu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bahwa anak yang tadinya sudah mau belajar, kemudian dikasih hadiah, maka dia motivasinya akan beralih. Yang tadinya belajar karena ingin pandai, ingin untuk diri sendiri akan beralih. Saya akan tingkatkan belajar saya biar dapat hadiah. Kemudian tahun berikutnya tidak dapat hadiah lagi, maka yang tadinya rajin menjadi malas. Itu menghukum, merusak Bapak Ibu ya. Ya. Demikian Bapak Ibu, jadi penghargaan dalam konsep budaya positif tidak dianjurkan Bapak Ibu ya. Tapi yang paling tidak dianjurkan adalah menghukum baik fisik maupun verbal ya. Berikutnya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu, kita sudah lama menghadapi siswa-siswi kita. Kira-kira posisi yang manakah yang kita terapkan kepada siswa kita selama ini? Apakah sebagai penghukum? Sebagai penghukum di sini ciri-cirinya itu adalah intonasinya keras, bahasa tubuh menunjuk-nunjuk, memarahi atau menghardik. Contohnya ya, kamu terlambat lagi, ayo push up, berdiri di depan situ gitu ya. Nadanya tinggi ya. Kalau besok lagi terlambat, awas saya akan kasih hukuman yang lebih parah lagi gitu ya, lebih berat lagi. Itu hukuman Bapak Ibu ya. Kemudian yang posisi kedua yaitu posisi pembuat orang merasa bersalah. Ciri-cirinya itu adalah intonasinya pelan, kemudian menciptakan jeda sehingga timbul keheningan antara guru dan siswa, kemudian membuat anak merasa bersalah. Contoh ya, ini misalkan anak misalkan melakukan pemalakan gitu ya, kemudian ketemu saya wali kelasnya, kemudian saya akan mengatakan demikian, Ibu sangat kecewa sekali ya, kamu memalak lagi, itu tindakan yang sangat memalukan. Coba kalau orang tua kamu tahu, bagaimana? Mereka akan sangat sedih. Kamu sangat berdosa kepada orang tuamu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi intonasinya lambat, kemudian ada jeda. Kemudian berikutnya itu adalah posisi sebagai teman. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai teman kepada siswa kita, maka kita akan mengakrabkan hubungan kita ke siswa kita. Kemudian yang kedua, kita menggunakan bahasa santai, guyon, bercanda, gitu ya. Kemudian memberikan toleransi, maklum, gitu ya. Contoh, ini misalkan ada siswa terlambat hak pelajaran saya, kemudian saya, abang ganteng, kenapa terlambat? Maaf Bu, ya, ban saya kempes, gitu ya. Besok lagi jangan terlambat ya, kali ini nggak apa-apa kok, silakan duduk kembali gitu ya. Nah, kalau siswa didemikiankan bagaimana Bapak Ibu? Mengulang nggak ya kira-kira siswa kita? Mengulang lagi, besok lagi pasti terlambat, paling kayak gitu kok, nggak apa-apa, berarti dengan Bu Neng besok kok pasti terlambat lagi juga aman gitu ya.
Berikutnya itu adalah posisi sebagai pemantau. Kemudian ciri-ciri bila kita memposisikan sebagai pemantau itu kita menggunakan pedoman aturan-aturan yang berlaku di siswa itu. Kemudian kita memonitor, mengawasi perilaku siswa kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian sikap siswa bagaimana Bapak Ibu? Kalau dipantau pasti siswa kita akan berlaku baik. Jika tidak dipantau pasti dia akan berubah ke sifat karakter asalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Dan posisi yang terakhir itu adalah manajer Bapak Ibu. Posisi manajer itu berarti artinya kita memberikan kesempatan kepada siswa agar dia bisa menemukan, menyadari kesalahan dirinya. Kemudian kita juga menuntun mereka agar mereka bisa mencari solusi-solusi terhadap kesalahan yang telah dibuatnya, yaitu di sini menanamkan motivasi intrinsik. Kira-kira Bapak Ibu posisi mana yang Bapak Ibu terapkan kepada siswanya selama ini Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Coba ke Bu Yum ya. Posisi mana Bu Yum? Untuk memfasilitasi. Kalau untuk saya yaitu biasanya saya untuk memfasilitasi pada anak biar anak itu tidak akan mengulang lagi dan mungkin akan merasa saya itu salah gitu. Biar dia lain kali yaitu tidak akan mengulangi lagi. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Yung semuanya. Terima kasih Bu Yung. Ya, jadi motivasi masih eksternal ya Bu Yung ya. Akan tetapi Bapak Ibu yang diharapkan di budaya positif itu adalah posisi ini Bapak Ibu. Ini posisi yang dituju, yang nantinya harus kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Untuk lebih lengkapnya ini tadi yang sudah saya terangkan ya, posisi kontrol guru Bapak Ibu. Dari ciri-cirinya sudah. Ini akibatnya kalau hukum itu murid itu akan tidak peduli dengan gurunya, tugasnya, dan mungkin mendendam ya Bapak Ibu ya. Dulunya saya juga seperti itu Bapak Ibu, dan semoga saya bisa berubah dan kita semua juga berubah ya Bapak Ibu ya. Kemudian posisi berikutnya adalah akibat berikut atau dari posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Itu maka akibatnya adalah murid merasa bahwa mereka nakal, bodoh, salah ya, karena disalah-salahkan gitu ya. Dan ini membuat anak pesimis. Kemudian yang berikutnya adalah jika posisi teman, maka akibatnya guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya sehingga siswa menjadi menyepelekan mungkin Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua akan mengulang kembali kesalahannya dan akan tidak mandiri, akan mencari bantuan, misalnya dihukum dibantu oleh Bu Betty misalkan, maka ketika salah dia akan mencari Bu Betty biar dibantu seperti itu ya. Ya, berikutnya adalah posisi pengontrol. Nah, maka tadi akibatnya adalah murid akan mempertanyakan konsekuensi perbuatannya dan murid akan gini, maksudnya mempertanyakan itu ada yang ngawasi nggak ya? Oh nggak ada, saya akan melakukan perbuatan yang saya suka gitu ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir itu adalah posisi manajer. Akibatnya adalah apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki diri. Ini adalah timbul motivasi intrinsik yang efeknya insya Allah kekal Bapak Ibu ya, jika benar-benar siswanya sadar. Slide berikutnya, materi berikutnya insya ada tanya jawab lagi ya Bapak Ibu, kita tebak-tebakan lagi sebentar. Ini ada juga dari berdasarkan ciri-ciri ini, coba kita tentukan, kita tebak ya. Ini punya posisi yang mana gitu ya. Yang pertama, Andi, kamu kan anak paling cepat larinya. Besok lagi jangan terlambat ya. Harusnya kamu datang paling awal loh. Lakukan itu demi ibu ya. Itu posisi apa Bapak Ibu? Apakah posisi penghukum, teman, membuat merasa bersalah? Yang mana Bapak Ibu?
Ini bahasanya, ciri-cirinya santai Bapak Ibu, tidak formal, ada lo, guyon gitu ya, memberi toleransi, jangan terlambat ya, gitu. Kira-kira apa itu? Jangan terlambat lagi ya, nggak apa-apa kok, gitu. Nah, itu apa itu? Maklumi, memberi teman, bagus ya. Kemudian berikutnya, kamu selalu salah dan salah lagi. Apa itu kira-kira? Salah terus kamu. Kamu anak yang nakal ya, salah terus ya. Kamu anak yang bandel ya, berarti harus diberi tindakan yang tegas agar tidak mengulang. Apa itu Bapak Ibu? Bersalah, yakin? Apa namanya? Di sini itu bahasanya nadanya tinggi. Kamu selalu salah menyalahkan siswa, gitu ya. Menghukum Bapak Ibu ya, menyalahkan siswa salah dan salah terus gitu ya. Di sini penghukum Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya adalah kamu kok telat lagi? Kamu kan sudah bilang mau tepat waktu. Kok sekarang telat lagi sih? Mau jadi orang seperti apa coba kamu kalau tidak bisa berdisiplin waktu? Apa ini Bapak Ibu? Kontrol. Benar Bapak Ibu? Kontrol? Mau jadi orang seperti apa sih kalau nggak bisa? Bersalah ya, bersalah ya. Berikutnya, Ibu mendapat laporan dari guru mapel IPA kalau kamu membolos pelajarannya kemarin. Apakah itu benar? Kenapa kamu bolos? Menanyakan ini, menanyakan tindak alasan melakukan tindakan salah. Berdiskusi ya. Manajer ya, bagus. Berikutnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Manajer, bagus ya. Kemudian yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir, selalu salah, selalu terakhir, selalu apa itu? Kamu selalu yang paling terakhir gitu. Bersalah. Kita cocokkan Bapak Ibu ya. Nah ini dia Bapak Ibu. Ya, kenapa kok terakhir bisa penghukum Bapak Ibu? Ini menyalahkan. Nah, menyalahkan. Ini bukan buat merasa bersedih ya Bapak Ibu ya. Menyalahkan itu menghukum. Ya kan, mempermalukan, menyalahkan itu menghukum Bapak Ibu. Ya, berikutnya kita menuju materi berikutnya. Mengapa siswa kita berperilaku menyimpang, melakukan tindakan indisipliner? Ini dia jawabannya Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa kita, baik yang benar maupun yang salah, itu berdasarkan motif, ada memiliki motif atau berdasarkan kebutuhan manusianya, kebutuhan diri. Ya. Di sini kebutuhan manusia menurut Dr. William Glasser itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini di sini ada kebutuhan untuk makan, minum, kemudian kesehatan dan sebagainya. Kemudian kebutuhan yang berikutnya itu adalah kebutuhan akan penguasaan, kebebasan dulu ya, kebebasan atau freedom, yaitu di sini anak yang memiliki kebutuhan akan kebebasan yang tinggi itu biasanya suka bermain, suka bersenang, suka melakukan tindakan atau gerakan-gerakan, nggak mau diem mulutnya, juga nggak mau diem gerakannya, aktif gitu ya. Ini kebebasan. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan merasa diterima. Anak yang memiliki kebutuhan merasa diterima itu biasanya membutuhkan pengakuan baik dari teman, gurunya, atau kelompoknya. Berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah ini dia yang saya maksud ya. Yang dimaksud dengan kebutuhan kesenangan di sini contohnya itu adalah kebutuhan untuk bermain, kebutuhan untuk guyon, untuk bersendar gurau. Dan kalau saya amati hampir di semua kelas, siswa kita kebutuhan akan rasa senangnya sangat tinggi Bapak Ibu. Oleh karena itu kita perlu menyisipkan permainan atau ice breaking atau apalah yang membuat siswa itu senang.
sehingga siswa tetap fokus mau belajar ya. Berikutnya yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan. Nah, siswa yang memiliki kebutuhan akan penguasaan yang tinggi itu biasanya siswa-siswa yang pandai. Cirinya itu adalah siswa yang memiliki perfeksionis, ingin jadi pemimpin, suka mengatur. Kemudian kalau melakukan kesalahan dia sedih, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika anak-anak kita melakukan tindakan indisipliner, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah menelusuri, mengidentifikasi, menanyakan kebutuhan mana sih yang menjadikan kamu berbuat seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah membantu siswa itu untuk memenuhi kebutuhannya. Kita bisa bekerja sama dengan orang tuanya atau pihak lain Bapak Ibu. Ya, slide berikutnya Bapak Ibu. Kita main tebak-tebakan lagi sebentar ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia ya. Ini kita tebak-tebakan. Yang pertama, aku merasa senang karena nilai ulangan matematikku tertinggi di kelas. Apa ini jenis kebutuhannya Bapak Ibu? Iya, nilai ulanganku tertinggi, aku senang. Berarti apa itu? Kita flashback ya Bapak Ibu ya. Maaf ini. Yang mana Bapak Ibu? Apakah bertahan hidup atau penguasaan? Penguasaan. Lanjut. Yang kedua, Ibu guru bilang aku tidak boleh bernyanyi saat mengerjakan soal ulangan. Katanya harus tenang, tidak ada suara. Nggak seru kan? Apa itu Bapak Ibu? Kesenangan. Ya, bagus Bapak Ibu. Ya, kita menuju materi berikutnya Bapak Ibu. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya, Bapak Ibu, nanti untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, itu kegiatan inti yang akan kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu keyakinan yang dibuat bersama semua anggota kelas, yaitu guru dan siswa. Kemudian keyakinan kelas bisa bermula dari kesepakatan kelas yang diyakini bersama antara guru dan murid. Kenapa bermula dari kesepakatan bukan peraturan? Karena yang dituju di sini adalah motivasi intrinsik. Jadi bukan berupa peraturan. Kalau peraturan kan dari orang lain untuk siswa. Kalau kesepakatan kan siswa ikut terlibat, sehingga siswa yang membuat, maka siswa akan termotivasi secara intrinsik. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk dari kesepakatan kelas, bukan peraturan Bapak Ibu ya. Berikutnya, apa sih? Mana? Ya. Ya, saya percepat ya Bapak Ibu ya. Karena sudah siang, semakin siang. Kita main tebakan sebentar Bapak Ibu ya untuk ngecek pemahaman kita. Yang pertama, jangan ngobrol saat saya sebutkan sebentar ya Bapak Ibu ya, sebentar saja. Karena tanpa memahami materi ini, saya kira Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan itu. Maaf. Jadi keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Ini dia. Ciri keyakinan kelas. Sifatnya abstrak, bukan rinci. Jadi nilai-nilai universal. Tadi kan abstrak Bapak Ibu ya, umum, memuat nilai-nilai yang lain. Ada sub nilai-nilainya lagi, gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi sama 1 dan 2 ya, abstrak dan universal. Berikutnya adalah dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kenapa kalimat positif? Tidak boleh negatif, jangan dilarang. Karena lagi tadi di sini kita menanamkan motivasi intrinsik. Jadi siswa sendiri yang membuat, tanpa ada unsur orang lain atau guru ya. Jangan. Itu kan orang lain yang menyuruh, bukan siswa sendiri yang mau, begitu ya. Berikutnya adalah jangan terlalu banyak ya. Bersifat aplikatif. Demikian ciri-ciri keyakinan kelas Bapak Ibu. Sekarang kita bermain tebak-tebakan sebentar. Nah ini dia, yang pertama. Kok ini ya, maaf, maju. Ini dia.
Jangan ngobrol saat KBM. Peraturan ini peraturan atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini milih ya, maaf ya. Peraturan atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Jangan ngobrol saat KBM. Jangan. Negatif. Peraturan bagus. Melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwal. Keyakinan, karena motivasinya intrinsik dari diri sendiri, nggak ada yang nyuruh ya Bapak Ibu ya. Kalau jangan ngobrol itu mesti ada yang nyuruh, ekstrinsik ya. Jadi itu pasti peraturan. Berikutnya Bapak Ibu, materi berikutnya, slide berikutnya. Ini dia tadi jawabannya. Nah ini dia, bagaimana sih cara menyusun keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi dengan siswa dulu, agar siswa paham apa yang dimaksud keyakinan kelas dan bisa mandiri membuat keyakinan kelas. Yang kedua adalah siswa menuliskan pendapatnya dari diskusi tadi di kertas kecil atau sticky note atau boleh juga di papan tulis Bapak Ibu. Ya, dari pendapat-pendapatnya tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menempelkan sticky note tersebut di papan tulis. Berikutnya adalah mendiskusikan manfaat dari pendapatnya tadi. Ini berawal dari kesepakatan dulu yang dibuat, jadi kesepakatan dulu baru menuju keyakinan. Pendapat atau tentang kesepakatan kelas. Berikutnya adalah maaf saya tanya ini dulu, saya diskusikan sebentar. Mengapa perlu mendiskusikan manfaat di sini Bapak Ibu? Agar muncul motivasi intrinsik. Kalau anak tahu manfaatnya, pasti ia terdorong untuk melakukan tanpa disuruh Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah berdiskusi tentang nilai-nilai yang termuat dalam kesepakatan kelas tadi atau pendapat tadi ya. Nilai-nilai universal atau nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian adalah mengelompokkan pendapat atau usulan sesuai dengan nilai-nilainya. Yang berikutnya adalah membubuhkan nama dan tanda tangan di poster, yaitu membuat poster dulu ya Bapak Ibu, baru membubuhkan tanda tangan. Kenapa harus membubuhkan tanda tangan di poster tentang keyakinan kelas? Iya, agar bertanggung jawab untuk berkonsekuensi melaksanakannya. Nah, kalau dia melanggar kan dia, oh iya aku sudah menyetujui gitu ya. Berikutnya adalah membacakan nilai-nilai itu. Ini termasuk kegiatan pengayaan biar anak-anak itu hafal, anak paham tentang keyakinan yang mereka buat bersama. Kemudian lakukan refleksi secara rutin. Tujuannya adalah refleksi ini jika ada pelanggaran, maka perlu ada refleksi ya, atau diskusi bersama. Dan terakhir adalah selalu ingatkan anak jika mulai mengabaikan kesepakatan atau keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, berikutnya materi berikutnya ini adalah gambar saya ketika melakukan praktek menyusun keyakinan kelas. Ini sesuai dengan prosedur tadi, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu persani, silakan. Berikutnya Bapak Ibu, apa itu restitusi? Tadi sudah disinggung sedikit ya, ada hukuman, ada konsekuensi, dan tindakan yang ketiga adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Kelompok di sini dimaksud adalah temannya. Ya. Kemudian karakter yang lebih kuat itu maksudnya dia sudah sadar dan sudah berubah menjadi orang yang lebih baik. Sehingga ketika kembali ke teman-temannya, dia tidak akan melakukan kegiatan yang yang tidak tertib lagi atau menyakiti temannya lagi. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, menemukan kesalahan diri. Jadi anak di sini adalah kita beri kesempatan setiap melakukan kesalahan, maka kita jadikan itu adalah kesempatan buat anak untuk belajar, Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya adalah fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, langkah-langkah atau prosedur restitusi itu terkenal dengan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Kenapa kok seperti disebut segitiga restitusi? Karena bentuknya seperti segitiga ya. Adapun urutannya ini harus urut Bapak Ibu ketika kita menerapkan ke siswa kita. Maksudnya ketika ada siswa yang melakukan tindakan indisipliner, maka kita perlu melakukan
segitiga restitusi terhadap siswa itu ya, agar tercipta karakter yang baik dan kuat, menjadi nilai karakternya menjadi meningkat. Bapak Ibu, langkah pertama adalah menstabilkan identitas anak. Maksudnya adalah di sini kita perlu berempati dulu, menjaga hubungan dulu dengan siswa, jangan menghukum, menyalahkan atau memarahi. Kalau kita marahi maka siswa akan jauh sehingga kita sulit untuk meluruskannya. Karena itu kita stabilkan, kita beri empati dengan misalkan berkata semua orang wajar kok bisa melakukan kesalahan. Itu tindakan yang semua orang bisa melakukannya ya. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Kalau saya diperlakukan seperti itu, saya juga akan melakukan yang sama kayak kamu kok, seperti itu ya. Kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini berarti kita mulai menyadarkan anak untuk menemukan bahwa perbuatan indisiplinernya itu adalah salah, dengan mengatakan misalkan, menurut kamu tindakan kamu itu salah atau benar? Sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak, kita menghubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita susun Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ini ya. Yang tadi ini ya. Ya, berikutnya Bapak Ibu kita menuju materi berikutnya. Ini restitusi, bisa Ibu Bapak Ibu bersani. Nanti untuk materinya bisa Bapak Ibu dari saya bisa saya pinjami. Materi berikutnya lagi adalah ini adalah rangkuman materi yang sudah saya sampaikan hari ini Bapak Ibu, saling mengkait antara materi satu dengan yang lain. Karena waktu yang terbatas dan semakin siang, semakin sore Bapak Ibu ya, maka silakan dipersani sendiri. Nanti untuk file akan saya share Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu ya, saya akan katakan karena di sini saya diwajibkan untuk diwajibkan untuk menayangkan hasil aksi nyata saya cuplikan sebentar sedikit-sedikit ya Bapak Ibu ya. Sebentar saja Bapak Ibu ya. Gimana ya? Ini maafkan ini. Ya, ini adalah ketika saya menerapkan restitusi Bapak Ibu, video saya menerapkan restitusi. Nah ini dia Bapak Ibu. Singkat-singkat biar cepat. Ini dia Bapak Ibu. Ini di mana, di langkah berapa Bapak Ibu? Langkah yang mana ini Bapak Ibu? Yang mana? Yang paling dasar, yaitu apa Bapak Ibu? Restitusi yang paling pertama. Apa itu Bapak Ibu? Apa itu? Yang mana Bu Rianti? Validasi tindakan yang menanyakan identitas ya, menanyakan identitas ini ya, memberi apa namanya kita berempati terhadap tindakan salah mereka. Yang berikutnya langkah berikutnya Bapak Ibu silakan dipersani. Tolong ya.
tahap prosedur yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, menyadarkan anak untuk menemukan kesalahan dirinya, ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nah ini menanyakan keyakinan ya, tindakan yang ketiga Bapak Ibu, kita kembalikan siswa ke keyakinan mereka agar dia menjadi pribadi yang baik, ya, keyakinan yang telah disusunnya di kelas. Ya, demikian Bapak Ibu presentasi saya hari ini. Mohon maaf kalau panjang, maaf kalau minta waktu Bapak Ibu. Semoga membawa kebermanfaatan dan kita niatkan untuk kita implementasikan bersama untuk membuat SMP 2 Sragi dihuni oleh siswa-siswa yang berkarakter baik, ya, agar SMP 2 Sragi menjadi tempat belajar yang teraman, ternyaman, dan menyenangkan, sehingga mereka betah belajar di sini dan menjadi siswa yang berkepribadian positif. Demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan session berikutnya, yaitu tanya jawab. Silakan, adakah pertanyaan? Monggo dipersilahkan. 2 penanya saja ya Bapak Ibu, ya. Oh ya, silakan Bu Ani. Ani Sisyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan saat kebiasaan anak saat melaksanakan proses KBM di kelas. Saya sering menjumpai beberapa anak dan anaknya ya itu saja, sering izin bolak-balik ke belakang atau ke WC. Akan tetapi setelah saya pantau, mereka tidak masuk ke ruang MCK atau WC, tapi mereka justru berkumpul dengan temannya dari kelas lain untuk nongkrong dan ngobrol. Bahkan sebagian dari mereka itu ada yang ke kantin gitu, Bu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara motivasi anak-anak yang seperti itu secara internal agar mau dan betah belajar di dalam kelas? Ya. Gitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saya jawab dulu ya, Bapak Ibu semua. Jadi tadi pertanyaan intinya adalah menjumpai kasus anak yang sering mondar-mandir ke belakang, begitu ya Bu Ani ya? Iya. Kemudian bagaimana memotivasi intrinsik agar siswa itu tidak mondar-mandir, agar mau belajar dengan benar, tertib, begitu ya? Ya Bapak Ibu, saya mencoba menjawab Bapak Ibu. Menurut saya bahwa jika kita menemukan kasus yang demikian, maka langkah pertama adalah kita perlu berefleksi dulu. Adakah yang salah dengan diri kita? Ya. Mungkin cara mengajar kita membosankan, ya, begitu ya. Ya. Kemudian kita ubah. Kemudian yang kedua, itu kita ajak mereka berdiskusi. Sebenarnya keinginan mereka apa sih? Maunya apa? Yang ketiga, kita juga perlu menerapkan langkah restitusi yang seperti kita pelajari tadi Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu. Adakah pertanyaan berikutnya? Monggo. Oh, masih ada. Apa Bu Mondo? Tidak bisa ditahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemaparan materi tadi. Yang ingin saya tanyakan dalam materi ini adalah tadi dibahas tentang budaya positif. Dalam hal ini adalah membuat kesepakatan kelas. Dalam membuat kesepakatan kelas itu dibentuk di awal pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru. Nah, yang ingin saya pertanyakan di sini adalah jumlah mata pelajaran yang harus dikuasai siswa itu kan ada 11.
Nah, apakah semua guru itu membuat kesepakatan kelas? Kalau semua guru membuat kesepakatan kelas, berarti nanti di siswa itu membuat kesepakatan kelas dengan 11 guru, dan nanti hasil dari kesepakatan kelas itu posternya ditempel-tempel di kelas. Itu kan berarti banyak sekali di kelas. Nah, ini tentunya juga membuat anak itu agak bingung ya, nantinya mana yang harus diikuti. Nah, dari hal itu saya mohon dijelaskan bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mundo ya. Jadi inti dari pertanyaan Bu Mundo itu adalah bagaimana prosedur membuat keyakinan kelas. Apakah semua guru mapel membuat semua, atau hanya wali kelas, atau siapakah begitu ya? Nah, menurut pemikiran saya seperti ini Bapak Ibu. Sebelum membuat keyakinan kelas itu kita perlu membuat kesepakatan kelas dulu Bapak Ibu ya. Nah, kesepakatan kelas ini menurut saya antar mapel itu berbeda-beda karena setiap mapel memiliki karakter yang berbeda-beda dengan mapel yang lain. Oleh karena itu, kesepakatan kelas juga perlu dibuat oleh seluruh guru mapel. Nah, kemudian dari kesepakatan yang dibuat di sticky note tadi, setelah dianalisa kemudian dikumpulkan ke wali kelas. Nah, nanti wali kelas bersama siswanya itulah yang membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan dari guru mapel tersebut. Demikian Bapak Ibu ya. Adakah pertanyaan lagi atau komentar atau sudah cukup Bapak Ibu? Oh masih, mau silakan Ibu. Jadi ya, berarti siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk saya hanya sekedar menambahi atau memberikan tanggapan tentang pelaksanaan dari diseminasi aksi nyata budaya positif yang dilakukan oleh Bu Sri Neng Indarti. Kalau menurut saya hasilnya sudah baik dan ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua, dan juga aksi nyata budaya positif ini bisa dilaksanakan dan diikuti oleh guru-guru yang lain, dan juga ada perubahan positif dan signifikan untuk sekolah untuk lingkungan pembelajaran di SMP kita, SMP 2 Negeri Seragi. Ya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas tanggapannya Bu Betty. Demikian Bapak Ibu, ada lagi atau tidak Bapak Ibu? Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Cukup ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak telah hadir belajar bersama di ruang multimedia ini. Semoga tujuan mulia kita menjadi amal baik kita semua. Saya tutup. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Sri Neng Indarti yang telah memaparkan diseminasi aksi nyata budaya positif. Semoga apa yang dipaparkan oleh Bu Sri Neng Indarti ini membawa manfaat bagi guru-guru hebat di SMP Negeri tercinta kita, SMP Negeri 2 Seragi, dan juga bisa membawa perubahan kepada anak didik kita menjadi lebih baik. Dan semoga ilmu yang dipaparkan Bu Neng ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk sesi yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.